Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di salah satu ruang rawatan RSUD Kota Padang Panjang. Biasanya banyak para pasien itu yang mengeluhkan kondisi untuk melaksanakan ibadah sholat. Banyak yang belum begitu paham bagaimana cara melaksanakan sholat, dimulai dengan bab toharohnya. Mereka apakah harus berwuduk atau bertayamum? Karena kondisi pasien yang sedang dalam keadaan dirawat, dalam keadaan sakit. Sebelum kita lanjut kepada praktek untuk melaksanakan toharoh pada orang sakit, ada beberapa kondisi diberi keringanan atau diberi ruksah dalam bertoharoh menggunakan selain air, yaitu debu yang suci. Pasien dalam keadaan sakit yang menggunakan kateter, dia harus buang air kecil melalui selang yang dipasangkan. Jadi ketika sholat, kadang-kadang ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah sah sholat saya sedangkan buang air kecil saya selalu menetes melalui kateter? Kondisi seperti ini dimaafkan. Di sini ada keringanan atau ruksah untuk orang yang sedang sakit untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, pasien yang tangannya dalam keadaan dipasangkan infus atau ada bagian-bagian wuduk, bagian anggota wuduk yang terpaksa dibantu dengan alat medis yang tidak memungkinkan terkena air. Sebelum kita tayamum, kita berniat, masang niat terlebih dahulu, ditepuk tangan, kemudian baca bismillah, berniat untuk melaksanakan tayamum. Baru kita bertayamum dengan sempurna. Berwuduk juga seperti itu. Sebelum berwuduk, berniat terlebih dahulu, kemudian membasuh seluruh anggota wuduk. Diawali dengan membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, dan istinsya, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu disebutkan oleh Allah, Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman, kalau hendak mendirikan salat, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh wajahmu, basuh tangan sampai siku, usap, sapu sebahagian kepala, kemudian kaki sampai dua mata kaki. Kemudian hampir di ujung ayat itu disebutkan, jika sakit maka boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang baik atau debu yang suci. Dikhawatirkan jika pasien menggunakan air, sakitnya akan bertambah, maka pasien dianjurkan untuk bertayamum saja. Yang kedua, ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh terkena air dan dikhawatirkan sangat dingin sekali pasien ketika menggunakan air, maka pasien boleh bertayamum menggunakan debu yang bersih. Kemudian syarat bertayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jadi Bapak dan Ibu, tayamum dilaksanakan apabila waktu sholat sudah masuk. Ditandai dengan kalau kita tidak melihat matahari, biasanya kita melihat waktu sholat hari ini. Apakah kita mendengarkan suara azan atau waktu sholat sudah masuk, maka boleh bertayamum. Jika waktu sholat belum masuk, maka belum boleh bertayamum, atau tayamum kita tidak dianggap sah nantinya. Kemudian yang kedua, satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat. Satu kali tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat. Kemudian yang kedua, untuk praktek sholatnya pasien yang sedang di ruang rawatan. Saya pernah bertemu dengan salah satu pasien yang ketika dia sholat, masuk rakaat ketiga, pasiennya ngantuk dan tertidur. Sehingga sholat zuhur yang 4 rakaat yang seharusnya selesai, tidak jadi selesai. Maka bagi orang yang sakit,
dibolehkan, diberikan keringanan atau rukhsah untuk mengqashar sholat. Berarti ada 4 sholat, ada 3 sholat yang boleh dikosor atau dipendekkan. Yang pertama zuhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Kemudian yang kedua asar 4 rakaat juga jadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga isya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Karena dikhawatirkan pasien tertidur ketika atau ada efek lain, maka cukup 2 rakaat. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk kepada praktek tayamum untuk memudahkan pasien melaksanakan ibadah pada saat dirawat di ruang rawatan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Anggota tayamum kita hanya 2 saja. Yang pertama adalah wajah atau muka, kemudian yang kedua tangan kanan dan tangan kiri. Anggota tayamum hanya 2 saja. Jadi tidak kepala tidak, telinga tidak, kaki tidak, kumur-kumur juga tidak. Kita mencari area atau tempat yang suci. Kalau seandainya pasien bisa menjangkau dinding, maka bagian dinding itu ditepuk. Kemudian dipukul, boleh dipukul atau ditiup. Kemudian anggota tayamum yang pertama adalah wajah. Bagian ini ke pangkal tumbuh rambut di atas, kemudian diusapkan. Oke, 1 kali saja. Kemudian yang kedua adalah tangan kanan. Bagian ini sudah ditepuk tadi, otomatis debu pada bagian yang di atas ini, area yang setepuk pertama tadi, itu debunya sudah terpakai. Maka kita ambil debu bagian bawahnya atau di samping kiri dan kanan. Pindah. Kemudian yang kedua kita usap tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kita bagi 3. Yang pertama bagian jari tangan, yang kedua bagian telapak tangan, yang ketiga bagian jempol tangan. Maka yang pertama kita usap tangan kanan. Bagian punggung tangan dengan jari tangan, kemudian telapak tangan bagian dalam tangan, dan jempol dengan jempol. 1 selesai. Berikutnya juga sama. Tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian, oke, selesai. Anggota tayamum hanya itu saja. Maka silahkan sholat setelah bertayamum. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama, tayamum dilakukan apabila waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, tayamum dilakukan hanya berlaku untuk 1 kali sholat saja. Berarti ketika kita ingin sholat asar nanti, kita bertayamum kembali.